Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Novita Maharani, mahasiswi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsri Indralaya angkatan 2024. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas sebuah contoh nyata dari teori produksi, khususnya teori produksi dengan satu input variabel. Di sini kita akan melihat bagaimana sih cara teori ini bekerja, lalu membandingkannya dengan hasil penelitian terbaru tentang sektor pertanian di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, teori produksi itu apa sih? Teori produksi menjelaskan hubungan antara input yang digunakan dalam proses produksi dengan output yang dihasilkan. Dalam pendekatan satu input variabel, kita fokus pada satu jenis input yang bisa berubah, biasanya tenaga kerja. Sementara input lain seperti lahan dan modal dianggap tetap. Menurut teori, ketika kita menambah tenaga kerja, output seharusnya ikut meningkat, meskipun peningkatannya akan semakin kecil setelah melewati titik tertentu. Konsep ini dikenal dengan Law of Diminishing Returns. Nah, jika kita lihat kasusnya dari dunia nyata, ada penelitian dari Wardana dan Karisma tahun 2024 yang menggunakan data BPS untuk menganalisis sektor pertanian Indonesia pada periode 2014 sampai 2020. Dalam penelitian tersebut, salah satu variabel yang diuji adalah tenaga kerja pertanian. Hasilnya cukup menarik loh. Mereka menemukan bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap output pertanian, atau lebih tepatnya terhadap PDRB sektor pertanian. Yang artinya, meskipun jumlah tenaga kerja bertambah, peningkatan itu tidak serta-merta menaikkan output pertanian. Adapun hasil analisis penelitian sekilas, hasil ini tampak bertentangan dengan teori produksi satu input variabel. Tetapi setelah dianalisis lebih dalam, ternyata ada loh beberapa penjelasannya yang logis. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian bisa jadi masih rendah. Banyak tenaga kerja pertanian di Indonesia yang bekerja paruh waktu atau kurang terampil, sehingga keberadaannya tidak langsung menaikkan output. Yang kedua, ada faktor pembatas seperti luas lahan, ketersediaan modal, penggunaan teknologi, dan sistem irigasi. Kalau faktor-faktor ini tidak mendukung, maka tambahan tenaga kerja juga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, sistem manajemen dan teknologi pertanian juga belum seragam di seluruh wilayah. Ketika teknologi dan manajemen tidak berkembang, menambah pekerja otomatis menghasilkan peningkatan produksi. Jadi, meskipun teorinya mengatakan bahwa output naik ketika input tenaga kerja bertambah, kenyataannya lebih kompleks, terutama di sektor pertanian Indonesia. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu untuk meningkatkan output pertanian, menambah tenaga kerja saja tidak cukup. Indonesia perlu memperlihatkan peningkatan produktivitas, penggunaan teknologi modern, pengelolaan lahan yang lebih baik, serta investasi di sektor pertanian. Dengan begitu, tenaga kerja yang ada bisa bekerja lebih efisien dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap hasil produksi. Jadi, kesimpulannya, teori produksi satu input variabel sangat berguna sebagai konsep dasar. Namun, kasus nyata seperti penelitian di sektor pertanian ini menunjukkan bahwa dunia nyata lebih kompleks daripada teori. Baik, mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu Anda memahami hubungan antara teori produksi dan kenyataannya di lapangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah acukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.